Oke, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. obrolan Waalaikumsalam. obrolan kita bertiga ya. Ini kebetulan aku baru dapat idenya sekitar 10 menit yang lalu. Kita namain obrolan kelas 3A gitu. Karena kan di saat ini kita ada 3 orang ya, dan depannya sama-sama A. Aku Adit, ada Anang, ada Mbak Olive atau Alivia ya nama. Dan ini kita ada obrol-ngobrol santai lah terkait engineering, eh, kehidupan seorang manajer manajer di engineering development, ataupun sharing session. Tidak berarti kami bertiga menjadi kayak, oh sudah expert di masing-masing. Sama-sama belajar lah, dan sharing gimana sih pengalaman masing-masing dari kami bertiga. Dan untuk episode ini benar-benar episode pertama, jadi mohon maaf kalau banyak salah-salah ya Mbak Olive dan Mas Anang. Uh, dan uh, konsep kita lebih ke arah kita membahas sesuatu yang bukan tanpa kayak terarah gitu. Tapi untuk kali ini kita akan bahas suatu buku, namanya Become an Effective Engineering Manager by James Steiner. Steiner. Nanti mungkin di akhir akan kita tunjukkan bukunya. Oh, sudah ditunjukin, yaitu soft copy-nya. Dan untuk topik pertama kali ini kita akan fokus ke arah bab chapter 2.3, How to Communicate Well. Jadi gimana sih komunikasi di engineering gitu kan? Karena kan biasanya kita kalau bahas engineering pasti kebanyakan ke hard skill ya, ngoding, bikin gimana sih framework tertentu dan sebagainya. Cuman kita juga perlu aware, karena selain terkait hard skill, kita juga ada terkait soft skill, salah satunya terkait komunikasinya. Dan kali ini langsung kita kenalin dulu buat masing-masing ya. Pertama ada Mas Anang, silakan Anang. Halo teman-teman semuanya. Ya, kenalin aku Anang. Ya, saat ini sedang bekerja di suatu apa ya online marketplace company. Mungkin pengalaman di sisi manajerial selama ini kurang lebih 4,5 tahunan ya. Kalau pengalaman total di dunia apa ya kerja mungkin udah sekitar 10 tahunan. Ya, di sini tujuannya kita pengen belajar bareng-bareng juga gitu. Jadi nanti mungkin selain ya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita share, tapi juga ya fokus kita di sini gimana nanti mungkin bisa diskusi juga dengan teman-teman semua yang mungkin nonton video ini. Ya, salam kenal semuanya. Ya, semoga teman-teman enjoy nanti lihat video ini. Thank you. It. Mantap, terima kasih Mas Anang. Next ke Mbak Olive atau Alivia, silakan Ya, Mbak. ya, halo, walaupun 3A ya nama saya Alivia, tapi panggilannya biasanya Olive memang ya dari dulu. Ya, saya memang dari dulu apa ya, memang pekerjaannya sebagai QA, tester, quality assurance, quality analyst gitu-gitu ya. Mungkin udah sekitar memasuki sekitar tahun ke-13 gitu ya, kalau total pengalaman sebagai QA atau tester. Mungkin masuk ke dunia manajemennya juga nggak jauh-jauh ya, nanganin fokus di QA. Itu mungkin ini masuk tahun ke-6 ya, jadi masih banyak belajar. Ya makanya ini seneng banget ya ada apa ya kita punya teman lah ya, aku punya teman buat diskusi soal manajerial, soal apalah gitu ya dunia engineering ini gitu yang apa namanya kadang kalau misalnya belajar sendiri agak bosen gitu ya, sekarang punya teman. Jadi thank you banget loh Hmm, Adit dan Anang udah mau nih gitu kan nemenin belajar bareng. siap. Begitu mungkin dari saya, thank you Ya, Dit. oke, thank you Mbak Olive. Ya, aku kenalin Adit, Aditya Milifandi. Sekarang di suatu fintech company di Indonesia. Dan kebetulan Anang ini teman kampus saya dulu ya, seangkatan gitu. Nggak perlu nyebut tahun ya, Nang ya, ntar kelihatan usianya ya. Ya, Walaupun ya jelas Mbak Olive paling Woi, sepuh angkatan ya. kita lebih tua woi. paling Dan sepuh. mungkin ya, dan mungkin apa fun fact-nya, kita bertiga dulu pernah di satu company yang sama gitu. Dan ya mungkin short kenalan dari aku. Sekarang di manajerial kurang lebih 3 tahun lebih dikit. Sebelumnya juga background-nya mirip, sama malah sama Mas Anang dan Olive ya, terkait QA dan pertestingan. Oke, itu dulu paling perkenalan dari kami bertiga. Oh ya, untuk kali ini kebetulan aku di-assign sebagai moderator nih. Jadi
nanti kita kulik-kulik gimana Mas Anang dan Mbak Olive nih pengalaman dan sharing sessionnya. Oke, nah kita masuk ke topik ya. Ini kan kita, oh ya buat teman-teman yang mungkin belum familiar nanti itu ada di share terkait bukunya ya. Ini salah satu buku aku bisa bilang kayak sangat rekomen lah untuk kayak tahu practical sebagai manajerial tuh ngapain aja sih, dan di situ dia ngasih kayak bahkan kayak dari hari pertama saat kita kayak join sebagai manajer di suatu company dan mesti ngapain aja dan sebagainya gitu. Jadi kita coba kulik-kulik ini dan khususnya terkait yang komunikasi ya. Oke, kita masuk ke halaman ini, halaman berapa aku lupa, chapter 23 itu terkait yang ada how to communicate well itu ada yang topik 3 medium komunikasi. Kalau di bukunya sih ditulisnya dibagi jadi 3 ya, ada spoken, written sama verbal gitu ya. Pasti masing-masing itu ada kayak ciri khas dan mungkin challenge-nya berbeda dan sebagainya. Nah, ini kita pengen tahu nih dari pengalaman Mas Anang dan Mbak Olive ini gimana nih? Ada mungkin sesuatu yang bisa di-share nggak terkait mungkin pengalaman atau mungkin pernah ada challenge terkait itu saat menjadi lead di timnya masing-masing? Oke, mungkin dari aku dulu. Mungkin sebelum sebelum aku deep dive ke sini kali ya, sebenarnya komunikasi ini terus terang ya, ketika aku pertama kali sebagai manajer itu agak underestimate soal soft skill ini ya, gitu. Karena aku merasa ya udahlah gitu kan, jalanin aja gitu. Cuman at the end of the day bener sih gitu, apalagi sekarang gitu ya, aku di wilayah kementerian gitu yang agak resmi, itu jadi kerasa banget betapa pentingnya ini gitu kan, betapa cara komunikasi itu tuh sangat-sangat penting dan bisa mempengaruhi gitu ya kesuksesan tujuan kita gitu. Nah, jadi ya buat teman-teman mungkin yang lagi dengerin ini jangan jangan kayak saya gitu ya, coba dipelajarin gitu ya cara komunikasi gimana. Jadi pas baca ini itu benar, kalau buat saya pribadi sendiri sih memang jadi kayak nge-highlight gitu ya sebenarnya apa yang mungkin sudah jadi mungkin alam bawah sadar kali ya. Oh iya ya benar juga ya, ini kayak oh iya sebenarnya secara tidak langsung saya sudah melakukan ini gitu ya. Cuman di sini kayak jadi lebih terartikulat gitu ya. Mungkin tapi sebenarnya di antara semuanya ya ada spoken gitu ya, ada written dan habis itu nonverbal gitu ya. Di sini sih mungkin kalau saya sih merasa akhirnya yang paling sering saya jalani written ya, karena kalau saya pribadi memang saya bekerja di lingkungan yang full remote gitu ya. Jadi mau nggak mau written-nya memang harus kuat gitu ya. Jadi mengandalkan channel-channel pekerjaan kita gitu ya. Nah, di sini saya ngerasain banget bagaimana kita bisa menyampaikan, ini challenge gitu buat saya gitu. Kalau apalagi yang written ini challenge banget menyampaikan ide kita gitu ya, atau arahan ke tim itu bagaimana se-concise mungkin gitu, dan tapi tetap walaupun concise tapi tetap jelas gitu. Itu tuh challenging banget gitu ya, pemilihan katanya gitu, jangan sampai orang jadi multi interpretasi gitu. Nah itu jadi agak-agak challenge karena kan kayak kita remote, saya nggak bisa lihat langsung teman saya nangkepnya apa, nanti apakah mereka mengeksekusi sesuai dengan arahan gitu kan, itu kan jadi kita nggak bisa mengawasi secara langsung gitu. Ya ini challenging banget. Jadi ini saya belajar sih ya dari senior-senior saya gitu ya. Gila ya, ini si Mas ini bisa ya gitu dengan cuman sekalimat, cuman sekitar 1 paragraf 3 kalimat tuh saya bisa nangkep, oh ya maksudnya kayak gini gitu ya. Itu yang saya sih masih belajar banget gitu ya. Jadi diksi gitu. Terus habis itu bagaimana merangkai katanya, yang kadang saya kalau saya pribadi suka redundan gitu ya. Kadang aduh ini jadi challenging tersendiri gitu kan. Nah kalau spoken akhirnya ya mungkin kedua gitu ya, cara komunikasi kedua yang bisa kita jabanin gitu sebagai tim full remote gitu. Kalau kalau ya ini kalau pas lagi online, kalau online kan kita juga cuman ya nggak sesering itu gitu ya. Tim saya lebih sering handling sama timnya gitu kan, sama squadnya dan sebagainya. Jadi
memang apa ya di sini, tapi jadi karena waktu lebih sedikit saya coba maksimalkan gitu ya, bahwa apa ya di sini lebih kepada biasanya kalau saya di spoken, kalau written biasanya saya oke ini arahan umumnya gini. Kalau spoken saya biasanya lebih kepada make sure bahwa kita on the same page gitu ya. Jadi saya mencoba lebih strategis di sini. Oke, ini dapat nggak, ini dapat nggak, apa ini gitu yang sekarang yang jadi challenging apa, atau untuk membahas masalah-masalah yang kompleks gitu ya, biasanya kalau spoken, supaya kita tiktokannya cepat gitu ya. Nah, yang lebih jarang lagi kepake adalah nonverbal gitu. Kalau dulu gitu ya, pas kita di kantor gitu, saya bisa tahu, oh ini teman tim saya lagi agak bad mood, oh dia lagi sakit. Kalau di sini, kalau full remote nggak dapet nih. Gitu. Bahkan kita online meetingnya aja, kadang nggak pakai ini kan, nggak pakai kamera gitu. Jadi kayak nonverbalnya udah nol sama sekali, cuma dapat paling dari nada gitu ya. Yang kadang ya teman-teman mungkin tahu engineer yang kadang-kadang kalau nyampein sesuatu tuh lempeng gitu ya, nggak yang apa gitu. Kalau lagi seru ya gitu aja lempeng gitu. Jadi kadang saya dapat eh, dapat agak impresi yang berbeda gitu ya. Ya orang sebenarnya setuju nggak sih? Ada orang sebenarnya apa yang namanya hard disagreement atau ngikut aja gitu. Jadi apa ya agak susah gitu. Jadi di sini itu challenge saya gitu ya sebagai manajer ketika ini gitu kan, komunikasinya memang paling sering adalah di bagian written-nya. Itu sih kalau misalnya Hmm, yang saya ya. siap, Mm-mm. thank you Mbak. Ya, dan kebetulan Mbak Olive juga masih full remote ya, jadi Betul. Mm-mm. betul banget tuh kayak kadang bahkan oke gitu aja bisa oke setuju Iya, atau oke pasrah gitu ya iya tiap pagi betul. mungkin di Slack atau di Heeh. messenger apapun gitu kayak ya, Betul. Atau oke. cuma lip service gitu kan, kita nggak tahu. Ya, siap. Oke. Heeh. Mungkin untuk yang challenge dan sebagainya mungkin nanti dulu kita dengerin kalau dari Mas Anang nih gimana menurut Mas Anang terkait topik Oh, medium komunikasi yang ada 3 ini apa nih ya, komentar ya. Mas overview-nya. Mm, 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 mm. Jadi ya dulu-dulu awal-awal dari jadi manajer tuh emang apa ya, sempat tuh aku ada mentor ya, salah satunya mentornya Mbak Olive juga dulu pas awal-awal aku jadi manajer tuh kayak ya hal yang paling penting tuh salah satunya ya emang soal komunikasi ini gitu, dan ya komunikasi ada banyak mediumnya gitu. Dulu awal-awal ya sebelum COVID gitu ya apa ya, kita emang banyakan ya spoken langsung gitu dengan subordinate dan lain-lain gitu-gitu. Tapi ya begitu menjelang terjadi COVID dan lain-lain ini dan ya di beberapa kondisi jadinya written communication jadi lumayan dominan tuh waktu itu karena emang harus remote juga gitu-gitu. Tapi emang kita as a manager ya itu ya perlu lumayan bisa menguasai ketiga hal medium komunikasi ini gitu. Dan mungkin hal yang penting juga adalah ini juga kadang ya apa namanya kita sesuaikan juga gitu dengan si subordinate itu sendiri, dia kayaknya lebih prefer communicate pakai medium yang mana gitu-gitu. Terus kayak juga perlu di ini juga case-nya kita sedang ngebahas soal apa gitu. Kadang beberapa orang kayak kalau udah ngomongin soal mungkin performance review atau mungkin apa ya salary increment atau mungkin bad news gitu-gitu, itu kadang mungkin beberapa orang lebih pengen kita bisa ketemu face to face langsung gitu, spoken communication gitu. Tapi mungkin di beberapa case ya bisa pakai written dan juga mungkin media lainnya gitu. Tapi emang tadi benar sih yang dibilang Mbak Olive, written tuh lumayan challenging ya. Nah itu makanya kayak kadang beberapa kali tuh aku sebelum apa ya bikin dokumen, sebelum menyampaikan chat, email dan lain-lain itu kadang suka apa ya perlu direview lagi gitu, dibaca ulang lagi. Ini orang-orang kalau membaca ini paham nggak ya gitu-gitu. Terus kadang mungkin suka curhat juga dengan sesama manajer lain atau peer gitu kayak ini kalian kalau baca ini udah paham belum nih gitu, atau kayak mungkin ada beberapa yang perlu di refresh gitu-gitu. Dan apalagi challenge-nya semenjak kerja dengan ini apa beberapa non Indonesia ya internasional gitu. Nah komunikasi dalam bahasa Inggris nih become another challenge nih gitu, terutama di sisi. Tapi baik lagi ya kalau soal grammar gitu-gitu kayaknya mereka nggak terlalu ini banget. Tapi ya yang penting clear itu tadi ya komunikasinya clear. Dan ya kalau soal yang online meeting tuh emang di kita ada beberapa aturan gitu, aturan internal tim aja gitu. Kalau misalkan mungkin lagi online meeting kita open cam gitu.
Nah, dengan open cam tuh kayak ya apa ya, kita bisa ngelihat tadi yang dari sisi nonverbal, gesturnya kayak gimana, body language-nya kayak gimana gitu-gitu. Nah, dari situ kadang kita bisa gali berbagai macam hal juga tuh di situ. Apakah si orang ini tuh sebenarnya termotivasi untuk join meeting ini atau kayak sebenarnya lebih ke arah ya Hmm, biasa-biasa aja gitu. Jadi ya itu choosing the right medium tuh penting dalam case ini sih gitu. Ya, siap. paling kayak Thank you gitu. Mas Anang. Ya, berarti kalau sedikit aku bisa simpulkan, ya dengan ada 3 medium ini yang disebutin, pasti challenge-nya beda ya, apalagi yang kayak tadi tulisan, terus bahkan tadi disebut dengan expat, dan mungkin kalau berkaca kayak tadi yang Mas Anang bilang, kalau mau nulis kadang di review, aku relate sekali tuh. Ya, bahkan sekarang misalkan mau nulis apa, kadang aku di copy dulu ke AI gitu kan, terus aku minta analyze ini kalimatnya bener gak, udah efektif gak, itu kalau dari aku nih. Nah, sekarang aku mau nextnya nih. Tadi kan kayak apa namanya pendapat Mas Anang dan Mbak Olive terkait komunikasi di 3 media ini, spoken written dan nonverbal gitu. Coba kalau kayak mungkin teman-teman ada yang pengen tahu real case-nya yang pernah teman-teman Mbak Anang dan Mbak Anang malah sorry, Mas Anang dan Mbak Olive di real case-nya gitu. Pernah nggak adepin karena mungkin karena perbedaan medianya, apalagi pas zaman COVID kan kita serba online dan kayak tadi satu kalimat bisa diartikan banyak, belum dengan komunikasi ke teman-teman ekspat. Itu ada experience unik nggak karena masalah ini media komunikasi ini? Silakan, mungkin Mas Anang dulu. Silakan Mas Anang. Oh iya, pengalaman unik sih apa ya? Paling karena dulu pas ketika remote tuh kayak ya aku banyak kan kerja di apa ya, kaki gunung kali ya Dit ya disebutnya. Internetnya agak kurang stabil gitu, kadang suka mati lampu gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya kan apa ya? Kita makanya komunikasi secara spoken, tapi emang butuh suatu media khusus gitu untuk bisa memfasilitasi spokennya itu gitu. Tapi kadang terkendala soal itu, jadi ada beberapa case di mana aku harus menyampaikan info itu segera gitu, tapi ya jadi agak terpending karena ya tadi ya media untuk menyampaikan komunikasi itu tuh jadi apa ya agak ya ada kendala lah gitu. Makanya kayak penting juga nih misalkan untuk kita yang kerja remote gitu-gitu as a manager juga untuk mempersiapkan berbagai macam backup gitu. Kalau emang terjadi something like that gitu-gitu, isu-isu kayak gitu dan kadang ini sih beberapa kali kan mungkin ada pengalaman tuh kayak ya beberapa kali kita perlu menyampaikan hal-hal yang sifatnya apa ya sulit gitulah hard communication gitu. Nah itu kadang emang perlu ada ya apa ya kayak kita perlu tahu dulu nih sebenarnya kondisi lawan bicara kita kayak gimana gitu-gitu. Jadi emang ya media ini penting tapi kayak kadang hal yang another things yang perlu kita perhatikan juga adalah lawan bicara kita tuh sebenarnya kondisinya sedang seperti apa sih gitu. Paling itu sorry kalau nggak terlalu unik gitu. belum belum Siap. kepikiran. Ya mungkin ada tapi takut nyerempet-nyerempet jurang gitu ya Mas Anang. Pet curang iya. Ya, ya. Oke, Iya menarik betul. menarik. Dari Mbak Olive mungkin ada yang bisa di-share terkait ini, Oke, ada pengalaman pribadi gitu. mungkin coba 3 ya, kurang lebih ada 3 pengalaman unik yang bisa aku share. Yang pertama adalah bagaimana saya dan tim-timnya ini juga cross function gitu ya, bukan QA doang gitu ya. Jadi bagaimana kita tahu nih, oh kita mau berhadapan sama stakeholder ini, kita tahu objektifnya, kita pengen stakeholder ini nanti nge-take over project ini gitu kan. Karena tapi kayak ini mattersnya agak terlalu kompleks untuk kita tanda kutip ngedrive stakeholder ini gitu. Kebayang nggak ya? Jadi itu beneran kita literally cross function, kita ngumpul, kita bikin slide, terus kita beneran kita susun kata-katanya supaya tidak menyudutkan, supaya tidak apa namanya merendahkan gitu ya, supaya kita tetap tetap apa ya tetap dalam spirit kolaborasi gitu ya. Itu saya kagum sih waktu pertama kali, gila ya, ini orang-orang sampai mikirin sampai segininya. Saya nggak tahu ya mereka itu sadar atau nggak gitu betapa mereka tuh brilian banget di situ. Kalau saya kayak gila nih, saya belajar banget dari mereka gitu. Apa ya, padahal istilahnya ya tanda kutip ada beberapa orang yang lebih junior gitu dibanding saya, tapi gila saya belajar banyak banget dari gila ini orang kepikiran aja sih ya bisa menyampaikan hal ini dengan elegan menurut saya gitu ya.
apa ya, itu sih. Jadi kita bikin satu slide, jadi kita sampaikan gitu. Akhirnya kita oh ya nanti kamu ngomong ini, kamu ngomong ini. Jadi benar strategis banget gitu ya untuk komunikasi, dan akhirnya alhamdulillah tujuan kita tercapai karena memang apa ya, menurut saya pribadi ya, mungkin saya bias bisa jadi, sekeren itu gitu strategi yang disusun sama si tim gitu. Saya cuma remah-remah di situ, cuman gila saya belajar banyak di situ, dan ini saya pengen bawa ke tim saya bahwa apa ya, kadang at some level gitu ya, kita perlu mikirin strategi komunikasi kayak gini loh, supaya apa yang menjadi tujuan kita tuh tercapai secara tepat sasaran gitu. Itu pengalaman unik saya pertama. Kedua adalah sekarang saya biasanya mungkin pengalaman Anang dan Adi juga ya. Dulu kan kita biasanya bikin sign off gitu untuk ngerilis sesuatu gitu ya. Nah ini saya pengen impact-nya lebih gede lagi ini sign off-nya gitu ya. Akhirnya kita coba ya membedah kasus lah ya, gimana nih cara kitanya gitu. Saya nggak bilang yang sekarang strategi kami sudah berhasil, nggak, karena kayak masih oke, trial and error, kita coba terus aja gitu. Nah, sekarang itu ya kita literally kita pakai istilah komnya kita gimana. Jadi kita udah pakai nih komunikasi gitu untuk menjadi bagian dari kegiatan kita sebagai tim manager. Jadi sebelum rilis kita menyusun kata-katanya. Ini komnya kita kayak gini ya. Kita nggak mungkin ngelampirin 1000 bug gitu ya untuk setiap rilis, nggak ada yang baca gitu. Jadi bagaimana kita ngesamarikan gitu ya hal 1000 bug tersebut menjadi suatu list yang readable untuk sekian mungkin stakeholder tim produk kita gitu kan, head of produknya cuma punya waktu 2 menit untuk baca, untuk bisa menyimpulkan gitu. Oke, bagaimana nih kita nge-summarize ini gitu. Jadi itu pengalaman unik yang sekarang sedang kita ongoing jalankan gitu ya. Yang memang saya dan tim menyadari komunikasi menjadi bagian penting strategi kita untuk meningkatkan legitimasi tim kita gitu, credibility tim kita gitu sih. Yang ketiga, mungkin waktu awal-awal saya sebagai manajer gitu ya, bagaimana saya tidak memberikan komunikasi yang baik ke tim, mengarahkan gitu ya dengan baik gitu. Akhirnya itu menjadi bumerang saya gitu, pribadi langsung gitu ya. Nah ini ya bagian akhirnya yang jadi bagaimana nonverbal gitu kan, spoken, written, itu semua lesson learn aku jadi satu yang benar-benar jadi wake up call buat aku bahwa nggak bisa aku sembarangan komunikasi ke tim, cuman ngasih sekian instruksi dengan akhirnya sisanya tanpa kearahan yang jelas gitu ya. Akhirnya tim aku gitu ya langsung marah ke aku. Aku sih appreciate dia ya bisa jujur ke aku, beneran dia udah berkata kasar sama aku udah terima aja, udah nggak apa-apa, emang salah aku gitu ya. Itu benar-benar jadi pelajaran aku banget bahwa nggak bisa aku sembarangan komunikasi sama tim kayak gini gitu kan, karena nanti bisa menyusahkan tim, bisa tujuan aku juga nggak tercapai, jadi kayak semuanya rugi gitu sih. Mungkin itu pengalaman aku. Oke, thank you Alif. Ya, menarik sekali ya. Apalagi ya tadi kalau kita ngeliat background Mbak Olive sekarang kerja di government ya, bisa-bisa salah ngomong dikit, panjang urusannya ya. Ada Betul yang sekali. Iya, uang betul. negara, terus Hati-hati sekali. tanyain gitu. Jadi benar-benar hati-hati ya. Dan Mm-mm. mungkin kalau aku share sedikit, aku juga ada sedikit pengalaman lucu. Jadi waktu one on one dicurhatin lah dari temen dari subordinatku, dia sebelumnya tuh kayak sungkan dengan seorang peer-nya, engineer, tapi karena ya belum pernah ketemu karena kan serba online waktu zaman COVID. Tapi begitu saat kita ada momen ketemuan langsung, terus dia jadi, oh ternyata orang itu seperti ini, seperti itu. Jadi ya semenjak itu terus cara dia untuk kolaborasi dengan orangnya jadi lebih paham gitu, karena sebelumnya ada kayak gap kayak sungkan nih karena diserba tertulis itu. Oke, terus tadi juga aku nangkep dari Mbak Olive kayak mungkin ini aku wrap bahasa aku sendiri ya. Kayak Mbak Olive jadi dapat feedback dan tadi kayaknya Anang juga kayak kadang kita ngomong ini tapi bisa jadi orang lain nangkepnya berbeda seperti itu ya, kayak bahkan bisa jadi kita ngomong A ditangkap oleh B dan C bisa mengartikan berbeda. Satu mungkin tonnya ke arah feedback, ada tonnya sebagai kayak kritikan dan sebagainya. Karena tapi memang itu ya tidak lepas dari posisi kita sebagai manajer ya. Ini mungkin saya sangkutin ke next topic ini terkait it's not about you, karena kan sebagai manajer mungkin kalau sebelumnya as a individual contributor matriksnya jelas ya, kayak
kamu harus ngoding sekian line of code misalkan, atau commit ini, fitur ini. Tapi kalau saat posisi manajerial, tidak hanya hitungan itu, tapi ada jauh kayak gimana sih kita bisa nge-bring tim gitu ya. Nah itu kalau kita ngomongin it's not about you dan tertulis di buku ini, apa sih definisi? Oh ya mungkin ini sebagai feedback, bukan feedback, sebagai overview ke teman-teman ya. Kami sebelum ini udah baca dulu ya, jadi bukan berarti kayak oh ini baru pertama harus dibahas, tapi kita lebih ke run through aja yang udah kita pelajari dan kita share ke teman-teman. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang pengen bukunya tahu lebih dalam, nanti kita bisa share bukunya, fotonya atau harusnya. Oke, ke Mbak Olive atau Mas Anang dulu nih, terserah. Atau Mas Anang dulu deh. Menurut Iya, Mas iya. Anang gimana nih definisi it's not about you sebagai posisi manajer gitu? Karena kan Iya, ya itu posisinya berbeda dengan saat posisi masih IC gitu. iya, betul, betul. Nah, mungkin kalau disangkut pautkan dengan tadi pernyataan dirimu sebelumnya terkait, oh, ini ditangkapnya oleh si B, C, D, bisa jadi lain-lain gitu-gitu. Nah, itu mungkin aku jadi kepikiran satu pengalaman unik juga gitu. Kayak aku pernah bikin suatu dokumen gitu, dokumen proposal lah ya, RFC gitu, request for comment. Banyak orang komen di situ, termasuk pernah terjadi suatu ya perdebatan gitu di komen itu antara si B dan si C gitu, kayak mereka pandangannya beda-beda gitu. Nah, di situ jadi panjang, Mbak. Nah, aku ngelihat itu panjang, kayaknya ya udah kita ketemuin langsung lah gitu lewat media komunikasi yang lain instead of chatting dan lain-lain gitu. Kita komunikasiin langsung, kita adain meet kayak gini. Jadi yang awalnya written jadi spoken tuh berubah, terus kayak ya di situ kayak kita alhamdulillah nih jadi ketemu solusi yang win-win untuk semuanya sih gitu. Jadi ya kadang changing media komunikasi itu kadang juga penting. Sorry kalau masih balik ke yang lain, ke yang tadi, sorry. Nah ini tapi kalau kita udah masuk ke yang it's not about you, ini mungkin hal yang awal-awal jadi suatu PR khususnya untuk new manager ya. Biasanya kayak ketika dia interaksi dan lain-lain gitu, itu kadang ya kita gimana caranya mencoba memposisikan untuk kayak ya kita fasilitasi dulu gitu apa yang ingin dikomunikasikan oleh lawan bicara kita gitu. Dan ya sebelum tadi ya baik lagi di sini disebutkan kalau kita perlu coba re-read lagi email yang kita pengen bikin sebelum kita kirim dan lain-lain ya. Dan terus ada juga di sini ada konsep gimana agar kita communication-nya tuh two way ya between both parties. Jadi kayak ya kita bukan managerial robot ya gitu yang cuma ngikutin instruction, tapi kayak ya gimana kita dalam melakukan komunikasi itu senatural mungkin gitu, dan emang kayak nunjukin kalau kita emang care gitu-gitu, kita emang pengen tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi, concern apa yang sedang dirasakan dan lain-lain gitu. Jadi kayak another things of communication, kalau kita ngomongin apa ya ketika one on one tuh salah satu skill yang sangat penting juga adalah gimana kita bisa mendengarkan dengan baik gitu. Nah, ini part of yang make your conversation two way gitu. Kadang di beberapa case tuh ya walaupun kadang kita as a manager kadang pengen ngomong-ngomong terus gitu, tapi kayak hal yang paling penting juga adalah gimana kita bisa benar-benar mendengarkan dengan empati gitu ya. Orang lain dia ceritanya gimana, benar-benar memahami apa yang dia sampaikan gitu-gitu. Kita tanya balik dan lain-lain. Ya itu benar-benar kita bisa ngasih lihat kalau kita benar-benar care gitu terhadap opininya mereka. Dan ya kadang ketika apa ya di sini ada juga kalau ke bawah tuh suitability trumps efisiensi. Kadang kayak kita mikir oh komunikasi ini kayaknya lebih enak buat kita kalau ya udah kita blast email aja gitu. Misalkan kita punya berapa 20 subordinate, enak banget nih kalau kita ya udah blast email aja, tapi mungkin apa ya secara efisiensi emang itu lebih bagus, tapi secara suitability ini kadang ya beberapa orang kayak dia lebih apa ya, dia pengennya oh ini jangan pakai email lah gitu, ini harusnya face to face gitu. Nah itu makanya penting sebagai seorang manajer juga untuk mengetahui preferensi ya, preferensi subordinate kita tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak ya kalau emang orang ini kayaknya prefer untuk dilakukan komunikasi face to face, ya feel free gitu untuk manajer bisa memfasilitasi hal itu. Tapi di bawah juga disebutkan di buku ini gitu kayak
apapun media komunikasi yang nanti kita pakai gitu-gitu, kita tetap harus kalau bisa konsisten gitu ya. Jadi kayak apa ya, antara cara kita ngomong secara tertulis, secara spoken gitu-gitu, gimana caranya agar selalu konsisten dari sisi gaya bahasa, dari sisi formality dan lain-lain gitu-gitu. Jadi itu penting nih, dan biasanya kalau subordinate ngelihat kalau manajer kita konsisten nih, cara dia nulis jarang ada yang typo dan lain-lain, emang benar-benar diperhatikan gitu, dia akan menghargai juga gitu effort kita seorang manajer bisa ngelakuin hal itu gitu. Paling dari aku itu, Dit. Ya. Mantap. Ya, kalau tadi aku nangkep satu kata yang menurut aku pendek tapi powerful ya. It's about you, it's not about you, tapi tadi Mas Anang mention terkait empati ya. Itu aku strongly agree karena kadang ya ada lah orang yang misalkan kayak let's say lead-nya bilang A, bawahnya harus A tanpa nggak mau tahu sebenarnya di grassroots-nya itu seperti apa sih. Jadi tadi agree banget dengan Mas Anang kayak kita harus tahu kondisi tim kita seperti apa, mungkin ada preferensi apa, atau mungkin sesimpel kayak orang tersebut mungkin malu ya kayak diskusi di publik sehingga kita mungkin bikin one on one atau kayak tadi ngasih contohnya tidak sebagai email atau apa narik. Kalau dari Mbak Olive gimana nih menurut Mbak Olive definisi it's not about you untuk Aku coba lihat dari dua cara ya, substansi sama cara gitu, cara berkomunikasi. Kalau cara berkomunikasi aku setuju gitu ya, bahwa apa ya, kadang kita harus selalu terbuka terhadap berbagai macam channel gitu ya. Jadi kita apalagi kita mungkin punya banyak subordinate, berarti kayak kita harus ready dari segi apa namanya, dari ada yang sukanya lewat Google Meet, ada ini, habis itu ada yang sukanya lewat Huddle, ada yang sukanya lewat ini, lewat itu, ada yang sukanya udah chat aja gitu. Jadi kayak physically gitu dan mentally kayak aku emang harus prepare sama semua terhadap media komunikasi tersebut gitu ya. Gitu. Ada yang WA gitu sekarang ya di pemerintahan. Jadi ada yang WA, nah itu juga harus ready gitu ya. Yang biasanya tuh price-nya adalah memang jadi kita kudu konteks switching-nya tuh banyak banget gitu kan. Itu yang price we have to pay gitu ya. Sebenarnya cara komunikasi, dan itu mau nggak mau memang harus kita jabanin gitu kan. Tim aku tim aku dia sukanya ada yang sukanya sing, ada yang sukanya acing gitu kan, ya nggak apa-apa. Bahkan kita kadang ngobrol lewat Google dokumen gitu kan. Jadi yaudah kita punya konsep kayak gini, udah kita langsung saling komen aja di situ. Kita punya isu kayak gini, ada satu sukanya nge-compile di Google Sheet, ada yang satu yang ngompalnya di tiket gitu kan, di komen. Ya berarti kita kayak kayak di otak tuh kayak harus hafal, ini orang sukanya ke sini, berarti saya defaultnya kalau dia lagi ke sana gitu. Itu yang jadinya itu itu ya, the price we have to pay gitu. And then kalau saya sih memang willing to pay gitu ya untuk itu. Yang kedua adalah yang ingin aku highlight adalah substansi gitu kan. It's not about you, tapi di sini menurut aku harus hati-hati nih gitu kan. Kadang kalau soal substansi berarti kita harus substansi apa nih yang mau kita bahas gitu kan. Visi misi organisasi ya berarti it's all about, bukan saya, bukan kamu, ini buat kita semua nih gitu kan. Nah, ini yang menurut aku bagaimana mengkomunikasikannya cukup jelas gitu ya, dan to the point dan efektif. Ini yang menurut aku challenging gitu ya. Ini kita kita udah punya scope. Nih selama setahun ke depan gitu kan. Bagaimana nih kita menyampaikan ke tim gitu kan. Ya ya ini kalau mereka nggak setuju ya kita bisa apa gitu kan. It's not about you anymore nih sekarang nih kalau soal substansi ya gitu. Jadi menurut aku kita harus pragmatis di sini gitu kan. Bagaimana nih kita bisa walaupun mungkin aku nggak setuju nih kalau kita OKR QA-nya kayak gini. Lah tapi OKR ini harus nih gitu kan kita jalankan, karena memang ada visi misi organisasi yang sedang kita mau wujudkan gitu kan. Nah, ketika kayak gini ya menurut aku emang salah satu yang menurut aku sekarang yang mulai sedang akan kita coba jalankan ya, nggak tahu nih bakal berhasil atau enggak, adalah bagaimana kita bisa mix of top down dan bottom up gitu kan. Bagaimana nih, misalnya aku gitu ya, aku bikin OKR kayak gini. Nah, di sini bukan berarti terus aku langsung kayak cap stempel ini harus langsung jalan gitu kan. Tapi kayaknya aku butuh feedback nih dari tim gitu kan. Jadi di sini
it's not about me, bukan about you juga. Ini bagaimana nih kita satu tim bisa jalan untuk apa ya, bisa mewujudkan gitu ya tujuan organisasi kita. Jadi ya aku coba melihatnya dari tadi ya, dari dua sudut pandang tersebut. Itu sih. Oke, thank you Mbak Olive. Aku tadi lagi coba compile kalimat apa yang cocok untuk Mbak Olive dari pendapat. Tapi aku tadi nangkep dari 2 poin Mbak Olive lebih ke kita as a manager perlu adaptive managing gitu kayak tadi kan ada yang mention ada yang nyaman di Google Meet, ada yang mungkin udahlah tulis-tulis dulu atau live doc gitu ya. Terus tadi kalau yang terkait ya tapi yang penting apa namanya aku lupa Mbak Olive tadi istilahnya apa? Yang Substansi. kedua Mbak substansi. Kalau aku nangkepnya itu lebih ke arah kayak mirip how we can maintain expectation dari atas dan bawah gitu nggak ya Mbak? Ya betul. Gimana? Jadi Oh ya. ya kadang kan maksudnya jangan sampai akhirnya kita kayak semua, kalau kita ngasih direction terus pada nggak setuju gitu kan. Kadang at some level kita harus secara pahit gitu ya harus ngasih Betul, tahu gitu. betul, Ini kadang ini bukan tentang kalian lagi gitu ya. betul. Ini jadi ngasih pengertiannya itu sih gitu. Jadi menurut Iya, aku it's not about you itu mungkin ada beberapa hal kudu kita sesuaikan lagi gitu sama iya, konteksnya saat ini gitu sih. iya. Ya, jadi kita kayak kadang sebagai posisi ini kalau at least dari aku sharing ya, kayak posisi benar-benar di tengah ya, tekan atas bawah gitu ya. Kayak bawah kita harus mengayomi dan bisa adaptif, tapi meanwhile kita juga harus tahu kita juga membawa kayak tanda kutip mandat dari apa direct report kita dari manajemen atas kita kalau kita pengen let's say company kita pengen ke arah sini cuman ya memang kita harus kalau tadi kalau Mbak Olive kalau nggak salah ya harus berimbang lah ya. Kita bisa achieve a goal tersebut tapi ya tidak mengesampingkan let's say gimana kondisi di timnya dan ya emang itu apa ya challenge sebagai manajer ya makanya it's not about you mungkin kita pribadi kurang agree dengan mungkin directionnya tapi ya itu it's a goal company gitu ya misalkan jadi gimana kita bisa apa ya kayak ada titik bargaining dan begitupun mungkin kayak ke timnya ada yang kurang setuju ya nanti juga ya how we can nyari apa namanya win-win solution lah ya mungkin ya sorry maaf jadi aku yang sharing nih. Oke, nah tadi Mbak lagi, Mas Anang tadi juga sempat mention terkait komunikasi saat one-on-one session, saat ada sesi berat nih. Nah ini pas juga next topiknya itu salah satunya terkait how giving feedback and one-on-one session ya. Nah, boleh dong ini di-share dari Mas Anang lagi nih, tadi karena sudah awal sempat nyinggung-nyinggung ke arah sini, ke arah giving feedback, gimana nih Iya, pendapat atau pengalaman Mas Anang nih sebagai manajer nih? iya, iya. Aku coba ini dulu ya kali ya, Dit ya. Coba kalau dari sisi teorinya nih yang ada di buku gimana, terus nanti aku coba pengalaman ininya kayak gimana gitu ya. Kalau kalau di sisi di buku ini disebutkan ada namanya radical candor ya. Dan ini ada bukunya tersendiri kalau nggak salah yang ngebahas soal radical candor ini. Jadi radical candor itu apa sih sebenarnya? Ada dua hal penting tuh saat kita as a manager coba ngasih feedback gitu ya. Yang pertama adalah gimana kita bisa care personally, yang kedua adalah challenge directly gitu ya. Karena apa ya? Nah ini dua hal yang penting Mbak nih. Walaupun secara kata-kata itu kayaknya easy gitu ya, tapi pas dipraktek ini sulit nih biasanya nih. Care personal ini ya gimana kita bisa apa ya benar-benar peduli ya dalam melakukan komunikasi ngasih feedback itu benar-benar tulus apa ya ya ensure kalau ini udah sesuai dengan best interest-nya dan ya harapannya kita dengan ngasih feedback ini goals utamanya adalah gimana si orang ini bisa improve gitu. Terus challenge directly itu kalau ya kita misalkan melihat subordinate bikin kesalahan atau bikin something yang mungkin kayak mengarah ke suatu hal yang kayaknya lumayan menyimpang gitu-gitu. Nah itu kita as a manager gimana caranya agar jangan apa ya nunggu-nunggu lah gitu atau kayak jangan gimana kita bisa nge-challenge itu secara langsung gitu. Tapi dengan bahasa yang emang baik lagi ya. Kadang beda gitu kayak misalkan kayak kita ngomong oh saya rasa ini kamu kayaknya dalam hal ini kurang begitu benar deh. Oh,
dibanding dengan pakai kalimat yang kamu salah tuh gitu, kayak ngejudge gitu ya. Jadi kayak ya itu, walaupun di sini diminta untuk challenge directly, tapi gimana caranya kita agar jangan ngejudge di situ gitu. Nah, radical candor itu tuh kayak dia berbasiskan dua hal ya. Yang pertama tadi ya sincerity ya, kejujuran, benar-benar tulus gitu, pengen improve, care gitu-gitu. Yang kedua adalah specificity ya. Apa ini namanya? Specificity ya. Spesifik gitu. Yang di challenge itu benar-benar spesifik dan langsung pas ke apa yang emang ini sedang terjadi gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman nanti bisa kulik lagi gitu, jadi antara care personally dan juga challenge directly ini, dia ada kayak kuadran-kuadrannya gitu. Kalau yang care personally, challenge directly-nya bagus, itu tadi ya dinamakan radical candor. Tapi kalau tadi ya care personally-nya agak kurang gitu-gitu, tapi dia sering nge-challenge directly, itu kayak cenderung manajer yang mungkin sukanya marah-marah gitu-gitu. Atau kayak mungkin kalau challenge directly-nya kurang, care personally-nya tinggi, itu kayak mungkin tipikal manajer yang sukanya mungkin hiding information, nggak pengen si anaknya apa ya jarang nge-challenge anaknya gitu karena mungkin takut jadi bermusuhan gitu-gitu. Tapi dia benar-benar care gitu, tapi kayak challenge-nya kurang gitu. Nah, itu gimana kita bisa menyeimbangkan itu sih antara kita benar-benar care dengan gimana kita nge-challenge mereka secara langsung gitu. Nah, ini sebenarnya bahasan terkait radical candor ini panjang banget dan ada banyak contoh-contoh menarik gitu di masing-masing kuadrannya, evaluasi dan lain-lainnya gitu-gitu. Tapi ya karena waktu kita terbatas, mungkin nanti kalau video ini rame gitu, kita bisa lanjutin bahas lebih lanjut terkait hal ini. Atau kayak ya nanti kita bisa diskusi di comment section gitu, teman-teman. Itu paling, Dit. Oke, menarik sekali ya. Memang ini komunikasi itu hal yang kayaknya simple, tapi sebenarnya kalau kita run terus satu-satu banyak ya, banget ya. Iya, iya. Oke, itu tadi dari Mas Anang nih. Coba kita dengerin dari Mbak Olive dulu nih, gimana? Tadi kayaknya Anang udah nge-cover wide range of ini ya. Tapi mungkin aku mau ini ya, eh, anomali-anomali yang aku temukan kali ya. Jadi biasanya Silakan. biasanya rata-rata gitu ya, tim kita biasanya ada suatu ambisi tersendiri gitu ya. Jadi emang enak nih orangnya dibawa untuk ke arah kuadran radical candor gitu ya. Tapi saya sempat nemu juga gitu ada anomali. Nggak mas, saya udah happy kayak gini, udah saya kayak gini aja, lempeng aja. Saya bingung. Nah, kayak gini bingung nggak sih? Ngapain nih kayak gini ya? Oh, jadi Entah, saya pengen challenge dia, tapi dia nggak mau di-push terlalu jauh gitu. Tapi saya merasa bersalah kalau membiarkan dia begitu saja gitu. Jadi saya waktu itu masih belum dapat jawaban sih. Jadi terus terang saya masih belajar juga. Itu saya pas lagi ngomong ini saya jadi inget satu orang itu gitu. Nggak apa saya nggak mau jadi leader, saya nggak mau menjadi manajer. Padahal dia segitu secara skill set gitu dan secara apa ya work ethic itu udah bagus banget. Maksudnya apa ya aku suka banget cara kerjanya dia gitu kan, dia bisa nih kalau bisa di lead gitu. Enggak mbak, saya happy kok di apa ya yang saya sekarang gitu, saya masih bisa, saya masih belajar, saya masih kerja seperti biasa, saya happy. Saya bingung. Aku langsung malah stuck, aduh ini orang harus diapain ya. Jadi saya nggak tahu nih masuk mana gitu kan. Masuk kuadran mana itu, saya cuma mau cerita anomali itu aja. Tuh anak satu emang lucu, unik banget gitu. oke. Ada lagi Mbak lanjutannya? Nggak ada kayaknya, udah Oke. saya mau curhat itu aja. Ya, ini Karena emang dia eh, masih jadi pertanyaan besar gitu buat saya. tapi emang giving feedback sama one on one session tuh salah satu hal Ya, ibaratnya must have sebagai manajer dan betul. apa ya menurut aku itu hal yang sangat kritikal lah, baik itu giving feedback mungkin untuk kita mengingatkan something yang mungkin sebelum sesuai direction atau sesuai goal awal atau mungkin eh as simple as ngasih apa namanya appreciation gitu kan ataupun one on one. Dan satu sisi mungkin aku juga ngasih share kayak curhat juga kan one on one session ini sebenarnya kan dua sisi ya. Kita pengen tahu dia dan sebenarnya satu sisi sebenarnya kan kita juga kadang tidak selalu 100% siap untuk entah memberikan kayak feedback apalagi feedback yang agak sensitif ataupun
kita untuk mendengar, karena kita juga sebagai human ya, kadang mungkin lagi capek nih, mungkin jadi moodnya kurang oke, jadi ya harus kayak ya mungkin itu bisa kayak di delay dulu atau apa, tapi ya intinya ya emang susah ya. Terus kalau yang kayak Mbak Olive tadi, aku juga jadi ingat, aku juga pernah ada case kayak gitu, jadi orangnya kayak ya udah kok masih happy happy aja gitu. Nah kalau waktu itu yang aku coba kasih adalah kita lihat kayak di mana sih dia happy, untuk maksudnya kerjanya ngapain, dan coba kita kasih challenge yang sekiranya masih bisa align dengan target, dan ya udah harus kita kasih kayak kayak feedback, oh ini loh kamu nge-handle ini ternyata kamu proof, kamu mau nggak coba next step untuk mungkin nanti influence dia lebih ke yang tadinya satu tim terus jadi ke cross team dan sebagainya. Ya, itu aku sharing aja sih yang case-nya Mbak Olive. Tapi nggak tahu karena case-nya Mbak Olive apakah spesifik kayak gimana gitu sih. Ada nanggepin dulu nggak? Jadi Iya, dia jadi kayak waktu itu, mengenali lebih. jadi emang waktu itu sama sih aku ngasih challenge yang mungkin agak sedikit naik gitu dari yang biasanya, terus aduh Mbak, tapi ini terus aduh ya udah. Oh ya udah, Ya, kalau daripada jadi ini kan jadi ya. apa nge-trigger aneh-aneh, oh ya udah aku Hmm, biarin dulu. Tapi hmm, at the end of the day dia jalannya challenge ya aneh banget beneran nih orang. Jadi kita kasih challenge, dia protes, tapi kita dijalanin juga. Jadi apa ya, untuk ngasih feedback kan, maksudnya dalam konteks ngasih feedback kan kita jadi bingung, oke posisi aku harus di mana nih, hmm, harus nggak mungkin dong aku hmm, kayak plain aja gitu kan. betul. Terus Iya, kayak iya. aneh gitu. Jadi Hmm, ya memang unik sih orangnya. Nah, Dia ngejalan dan, challenge malah malah lebih melebihi ekspektasi lagi. Jadi makin hmm, emang anomali banget gitu. iya. Atau itu mungkin gini kali ya Mbak Olip ya tadi ya. Kalau Gimana tuh? mungkin si subordinate tuh kayak ya walaupun di depan Mbak Olip dia kayaknya ogah-ogahan nih gitu, tapi mungkin hmm, di belakang kayak dia ngelihat oh Mbak Olip nih bener-bener care personal ini. Jadi walaupun Mbak Olip cara ngelakuinnya nge-challenge gitu, tapi nge-challenge-nya tuh dengan tadi ya care personally gitu. Kalau emang oh dia bisa ngelihat nih Mbak Olip bener-bener ngasih challenge ini nih biar aku bisa hmm, tumbuh, biar aku bisa improve gitu-gitu. Jadi kayak hmm, ya dia udah kayak kebit nih trust-nya nih hmm, ke Mbak Olive nih. Jadi kayak ya dia akhirnya tetap coba ngelakuin itu gitu. hmm. Ya for Atau ya lagi dites sebenarnya Mbak Olive lagi lagi dites nih. Iya, atau aku Ini dikerjain gitu kali ya, nggak tahu deh. Tapi Aduh. kalau kita ngomong one on one session, aku pernah baca sebenarnya kan kalau one on one, let's say kita one on one dengan baik direct kita atau supportnya, sebenarnya kan yang butuh tuh harusnya malah yang kayak misalkan aku one on one dengan, aku minta one on one dengan Mbak Olive gitu. Sebenarnya idealnya yang aktif aku gitu, karena Tuh. misalkan Mbak Olive sebagai direct reportku, sebagai leaderku, karena ya gimana pun lead kita tidak 100% tahu mungkin kayak aspirasinya seperti apa, ada unek-unek something apa. Jadi cuman somehow kan kadang hal itu tiap orang beda ya. Ada yang memang sudah oke dengan itu, ada yang perlu dibimbing dulu kayak dipancing, nih loh kamu kalau nanti bahasnya ini jangan cuma kayak tanda kutip sebatas kayak daily stand up gitu kan, kayak oh ini proyeknya ini apa, tapi ya sebenarnya dari one organization itu bisa banyak kita gali ya, mungkin dia ada isu terkait whatever kayak personal isu kayak sehingga bikin kinerjanya kurang oke, atau mungkin dia ada aspirasi pengen do something lain terkait kerjaan, atau bahkan kayak ada isu dengan peer-nya atau siapa gitu. Ini aku jadi ingat tadi yang one on one. Oke, oke, ini kita masuk ke sesi terakhir nih, di summarize nih. Kalau aku boleh simpulin, tadi kita so far ada 3 topik ya, terkait medium komunikasi, ada it's not about you, dan giving feedback, one on one session. Ya pada umumnya komunikasi, ada komunikasi kita di khususnya di bidang engineering ya, akan sangat tergantung kayak medianya mana, dan itu pun juga akan tergantung juga ke orangnya. Maksudnya ada orang yang nyaman mungkin di tertulis, ada yang eh, via langsung huddle, via online meeting, dan ya apapun. Jadi ya intinya kita juga harus menyesuaikan, karena tadi kita garis apa namanya sambungkan dengan it's not about you, tapi juga mungkin harus tahu konteks juga kayak oh ini decision ini terkait apa, apakah something yang apa ya udah
pakem yang nggak bisa kita ubah karena kan ya bukan kita decision maker, decision di akhirnya kita lebih ke as a lead di timnya, jadi harus kayak tadi aku nyebutnya adaptif atas bawah, dan belum lagi saat nextnya kita memberikan feedback dan saat one-on-one session, dan kita juga intinya gimana kita as a lead bisa mengayomi tim kita eh, jadi tahu bisa untuk growth-nya seperti apa dan bisa di-matchingkan dengan stakeholder expectation gitu ya, dan yang kadang kan tadi kalau mungkin tambahan dari aku, kadang-kala teman-teman engineer karena day to day-nya tanda kutip hanya fokus ngoding komunikasi dengan mesin gitu ya, jadi kayak kayak komunikasi ini kayak something yang sebenarnya critical cuman kayak apa ya, underrated gitu kalau aku pernah nulis di suatu grup gitu ya, karena ya kasarannya yang akan apa namanya misalkan promosional dan sebagainya akan membantukan lead kita masing-masing ya, dan untuk lead tahu konteks dan sebagainya kan ya kita harus mengkomunikasiin itu. Itu paling dari Mas Anang ada pendapat apa nih untuk nge-wrap diskusi pagi kita hari ini nih? Iya, ngobrol diskusi kita ya. Jadi ya tadi beberapa kali ya aku bilang soal ya gimana kita bisa berinteraksi dengan care gitu ke subordinate ya. Nah itu secara teori kayak mungkin enak gitu diucapkan, tapi kayak mungkin secara praktek emang itu butuh jam terbang ya gimana kita bisa eh, as a human level gitu conversation-nya gitu. Benar-benar apa ya, benar-benar bisa masuk gitu ke ranah. Jadi kayak harapannya tuh kalau kayak kita beneran udah bisa klop gitu dengan subordinate, kayak mereka pun ketika nanti bercerita ke kita, menyampaikan feedback ke kita, itu jadi lebih enak gitu. Nah itu yang sebenarnya aku pun masih belajar gitu, gimana cara kan mungkin subordinate personality-nya beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin sukanya kayak dia ditanyain dia suka nonton film apa gitu, lagi suka nonton film Korea atau apa gitu-gitu. Dia suka deh ditanyain, tapi kayak ada subordinate yang apa sih kok nanya-nanya kayak gitu. Nah itu makanya pentingnya untuk kayak kita bisa benar-benar tahu nih personality masing-masing subordinate kita, baru kayak kita nanti coba bangun komunikasi dengan media dan cara yang cocok. Nah harapannya bisa ketemu klopnya gitu sih. Gitu. Dan mungkin hal lain juga, sorry, tambahannya juga tadi ya, mungkin kita as a manager juga manusia gitu. Kita banyak apa push dari atas juga, dan kadang tadi mungkin ada lingkungan sekitar dan lain-lain yang bikin mungkin kita emosi gitu. Nah mungkin kalau lagi emosi, lagi ya energi kita lagi drop, lagi apa ya down gitu-gitu. Nah itu kalau di buku itu juga disebutkan mungkin kita bisa coba delay dulu mungkin kalau kita ada next conversation gitu, biar mungkin kayak kita benar-benar bisa ngasih yang terbaik ke the next person yang kita akan ajak one on one, dan atau mungkin kita bisa juga jujur tuh kayak sorry, ini mungkin nanti percakapan kita agak terganggu karena aku baru aja bla bla bla, kalau mungkin emang bisa diceritain gitu. Paling dari aku itu aja, Dik. Ya. Siap, mantap. Terima kasih. Dari Mbak Olive nih untuk final conclusion-nya nih. Ya, mungkin dari aku lesson learn kali ya, lesson dari sini mungkin yaitu jangan apa namanya underestimate gitu ya kekuatan komunikasi gitu ya. Maksudnya sejago apapun kita gitu ya dalam hal engineering, ngoding, ngetes atau apa, kalau komunikasinya itu udah nggak nyambung, ya jagonya nggak akan nyampe sih ya gitu. Apa namanya, apalagi kalau kita pengen apa istilahnya ya, pengen lebih jauh lagi karirnya di dalam manajemen. Kalau emang saran saya memang butuh belajar gitu ya, bagaimana nih cara pemilihan kata yang baik, cara intonasi gitu kan, cara apa namanya gestur gitu badan gitu untuk menyampaikan apa yang maksud dan tujuan kita. Itu menurut aku juga penting ya, walaupun kayaknya nggak disebutin di buku ini kali ya, belum, atau mungkin at some point di chapter lain kali ya. Itu juga penting banget gitu ya. Dan ya kalau emang harus bisa apa ya, bisa nge-manage tadi tuh ya energi gitu kan, bener-bener konteks switching itu juga jangan sampai apa ya, jangan keselip gitu. Itu gawat banget soalnya. Nah itu sih menurut aku yang aku menyesal ya tidak belajar komunikasi lebih serius gitu dari awal. Karena mungkin kayaknya tuh bisa menghemat beberapa effort sebetulnya gitu, karena kayaknya nggak sadar nggak sih teman-teman, kadang masalah terbesar tuh 90% masalah tuh sebenarnya kayak kadang miskomunikasi, orang nggak ngerti, orang salah paham gitu ya. Itu kalau itu Setuju.
Iya kan gitu. Kalau kita coba belajar agak komunikasi agak lebih serius gitu ya dalam konteks engineering, mungkin ya sebenarnya kita bisa saving many times gitu ya di situ. Mungkin itu aja kali dari aku ya. Siap. Terima kasih banyak, Mbak Olive. Oke, kita karena ada durasi terbatas, ini terima kasih banyak atas obrolan pagi ini dari Mas Anang dan Mbak Olive. Ya, aku sebagai moderator mau mengakhiri sesi kita ini. Dan tapi mungkin terakhir untuk teman-teman yang kebetulan sedang melihat ini, mau ya mendengarkan atau sambil apa gitu ya, feel free untuk ngasih feedback mungkin nanti di via komen ataupun reach out ke yang kenal ke Mbak Olive atau Mas Ana atau ke aku, bebas. Terus ini paling mau nunjukin tadi aku sempat janji itu bukunya, buku Become an Effective Software Engineering. Ini aku juga kebetulan ada juga buku fisiknya, kelihatan nggak? Nah itu agak blur ya. Jauhin lagi nggak kelihatan tadi ketutupan itu. Ketutup ini ya, Ketutup virtual background. videonya ya. Mana ya di blur. Nah ini sama, ya sama lah kayak yang itu. Nah, Sama itu kok, untuk sama. Sama, ya. Sama deh. nah, kalau oke, paling itu dulu. Terus nanti kan kalau ada diskusi lanjutan terkait episode selanjutnya ataupun topik-topik selanjutnya, atau mungkin teman-teman mau beri usulan mau bahas apa nih, itu feel free sekali. Oke, akhir kata, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada klip obrolan dari kami bertiga ataupun saya pribadi tidak ada menyinggung ke siapapun, maksudnya. Dan kalau ada hal-hal yang tidak disengaja juga terselip juga mohon maaf juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you juga buat Mbak Olive dan Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Anang. wabarakatuh. Thank you semuanya. Ya, Ya, thank you Adit, thank you Anang. yuk, Mbak Olive, Adit, thank you.